Selamat siang, Bu Rido. Jadi di sini saya akan mempresentasikan visualisasi dari Power BI saya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menyampaikan atau sudah membuat dari file-file KTR-nya yang nanti uh, tersimpan di server dari database-nya yang nantinya digunakan untuk membuat visualisasi seperti diagram, peta, dan lain-lain untuk Power BI saya. Nah, untuk data yang saya gunakan di sini saya menggunakan data dari proyek HKI yang di proyek HKI ini berisikan uh, file yang bernama di gudang data yang tertera nama mahasiswa dan nama dosen terkait. Juga ada tanggal permohonan dengan sebagainya, lalu ada juga file dimensi karya, file dimensi karya, file dimensi luaran, file dimensi prodi, file dimensi dosen, lalu file dimensinya siswa, dan juga file sumber data. Nah, di untuk file-file yang tadi kan masih dalam satu file ini, saya bagi menjadi beberapa file, yaitu dengan format CSV yang nantinya saya olah desain tahu, lalu akan menghasilkan file HTML ini. Ya. Jadi sebenarnya di sini saya pada tanggal 4 kemarin, 4 Desember lalu, saya sudah mengerjakan. Ya, sebenarnya saya mengira tugas ini adalah tugas pribadi karena saya melihat di LMS itu, makanya saya mengerjakannya di rumah saat saya terkena diare. Seperti itu. Makanya saya kemarin tidak sempat untuk mengikuti presentasi secara lisan atau penilaian untuk S2 secara lisan. Seperti itu. Maka video ini saya buat untuk mempresentasikan hasil pekerjaan Power BI saya yang sebenarnya yang saya kerjakan di tanggal 4 kemarin, 4 Desember lalu. Nah, untuk file Power BI-nya seperti ini. Nah, seperti ini untuk file Power BI. Jadi di sini tertera nama-nama dosen terkait, prodi terkait, ada tool dari karya dan jenis karyanya, lalu biaya yang digunakan berapa. Nah, di sini tertera biaya yang digunakan atau biaya keseluruhan yang sudah saya visualisasikan di sini pada saya visualisasi total dari biaya. Saya mengambil dari PET, yaitu PET adalah biaya, dan uh, di sini juga terdapat kalkulasi atau totalan semua dari jumlah karyanya, yaitu saya mengambilnya dari proyek dimensi jenis karya, yaitu saya mengambilnya dari kolom kode jenis. Lalu untuk pengelompokan program studi juga, contohnya yang ini, yang informatika, saya mengambilnya dari dimensi prodi pada tabel pertemuan studi. Lalu untuk sentra, di sini akan tertampil uh, totalan biaya dan judul, baik program studi dan nama personil. Ini saya bacakan. Nah, jadi di sini terdapat totalan biaya. Ya, di sini ada range biaya yang digunakan dari 0,0 M sampai dengan 0,5. Lalu juga ada nama personil. Contohnya ini nama personilnya, jadi Agri Greso Lolongan untuk mahasiswanya, lalu personil dosennya itu ada Dr. Insinyur Dawati Sulaiman, Ekkom MP,
dengan prodinya yakni informatika atau PTN. Lalu ada Dr. Trihansa Dewi juga. Lalu untuk mahasiswanya ada Diego Mario Ekno Epriliano, juga ada Julius Ariantri Rahmaputra. Lalu untuk uh, penghitungan kode jenis baik jenis ciptaan, di sini juga ada karya tulis yang kiri ini, lalu juga karya audiovisual yang ini, lalu ada karya drama untuk yang keren, lalu yang ini yang maksudnya yang uh, ungu lebih gelap ini adalah untuk karya fotografi. Ini kalau fotografinya 6,6%, lalu yang untuk karya drama ini 9,9, lalu untuk ciptaan karya visual 27,27%, lalu untuk ciptaan karya tulis ini 57,58%. Nah, di sini juga terdapat uh, penghitungan judul karya dan totalan tahun biaya. Mengapa hanya satu grafik ini? Sebab untuk tahunnya yang ini kan hanya 2023, makanya di sini terdapat satu saja untuk grafik yang seperti itu. Nah, ini adalah tahun 2023. Ini karena dan UPM lainnya dengan kita di kopi sentra untuk sentra HKI ini seperti itu. Lalu ini untuk petanya persebaran desain. Jadi di sini untuk peta saya menggunakan uh, alamat yang saya generate sendiri. Pada uh, file project HKI yang saya terima atau tertera di LMS itu tidak mencantumkan alamat dari mahasiswa dan desain. Mengapa seperti itu? Karena itu adalah privasi. Makanya untuk peta atau peta persebaran desain saya menggunakan data dummy yang saya buat sendiri. Nah, untuk itu di sini pada peta saya menggunakan uh, tabel dimensi desain, yakni menggunakan tabel lokasi lengkap dan lokasi proxy. Nah, pada lokasi lengkap ini dapat dilihat di sini ya, di tabel untuk lokasi lengkap. Nah, untuk lokasi lengkap sendiri, sebelumnya kan tidak ada di tadi, makanya di sini saya untuk query-nya tambahkan lokasi yang terdiri dari kabupaten, provinsi, dan negara. Untuk query-nya seperti ini. Jadi lokasi lengkap terdiri dari basic dan yakni yang menambahkan tabel kabupaten, dan untuk dimensi desain lagi saya menambahkan provinsi, lalu negara itu Indonesia, dan akan menghasilkan lokasi lengkap. Nah, pembuatannya seperti yang sudah dicontohkan di pertemuan sebelumnya, yakni uh, menggunakan table tools di bagian new table, lalu kita nanti akan mengisikan query-nya. Nah, sebenarnya misal tidak mengisikan dalam query juga bisa mengisikan manual. Jadi misal seperti ini, dan nah seperti ini. Maaf, untuk tabel akan terdiri dari tabel kosong, yakni tabel kolom. Lalu kita bisa juga menambahnya dengan new kolom. Lalu kita pada kolomnya kita dapat memberi judul kolomnya apa, lalu garis ini namanya apa, seperti itu. Lalu kita kembali ke visualisasi. Nah, kita kembali ke visualisasi. Jadi pada visual ini untuk bagian peta atau map
Saya menggunakan map dari ArcGIS. Nah, gimana sih cara menggunakan uh, map dari ArcGIS? Nah, jadi di sini kita menambahkan visual baru, yaitu get more visual, dan nanti akan masuk ke menu seperti story. Nah, seperti ini menunya. Nah, di sini terdapat beberapa ekstensi yang nantinya dapat kita gunakan untuk menambah visual pada Power BI. Misalnya kita menggunakan item map untuk map, Zebra BI untuk menggunakan grafik seperti grafik chart, menggunakan format laporan keuangan, lalu analitik untuk kita data yang digunakan seperti data barang atau analitik keuangan suatu saham seperti itu. Nah, lalu kembali ke visual, saya akan menjelaskan di bagian ini. Nah, tab ini. Jadi di tab ini, mengapa bisa tertampil beberapa grafik seperti ini dengan nama personil dan totalan biaya. Kenapa bisa rapi seperti ini? Karena di sini saya menggunakan uh, X-axis yang berisikan program studi yang saya ambil dari dimensi prodi, lalu nama personil yang saya ambil dari fact levelnya, lalu pada Y-axis saya menggunakan sum of biaya yang saya dapat dari fact, lalu juga judul yang saya dapat dari dimensi karya. Nah, saya menggunakan fitur keep all filter untuk memfilterisasi. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, juga diklik nanti akan ditampilkan di sini atau di sini nama-nama yang terkait seperti itu, yang terkait dengan proses HKI ini. Hal-halnya dengan count of ini juga ini untuk menampilkan grafik yang lebih rapi mengenai jenis karyanya seperti itu. Dan setelahnya ini khusus personil dan biaya. Hal yang di atas adalah dananya sumber dananya sebaiknya dana untuk sentra, dana prodi, dana pribadi atau seperti itu. Di program studi juga sama, yaitu berisikan program-program studi. Lalu untuk file visualisasi ini kan masih lokal ya. Sebenarnya sudah saya upload atau saya publish di cloud. Supaya apa? Supaya file ini jika sudah disimpan di cloud atau dipublish di cloud, file ini dapat dibagikan dengan pihak-pihak yang terkait yang mungkin membutuhkan atau ingin membaca dari visualisasi data saya tanpa harus bertemu langsung dengan saya. Jadi memungkinkan orang dapat mengakses dimanapun dan kapanpun seperti itu. Datanya juga sama persis dan visualisasinya sama persis. Cuman mungkin yang membedakan adalah aksesnya. Jadi di sini kalau dibagikan nanti uh, akan muncul link. Nah, linknya itu nanti kita bisa setting yaitu untuk pribadi atau publik. Nanti jika kita setting untuk publik, kita akan diminta untuk menambahkan nama-nama dari emailnya atau akun dari pihak terkait yang nantinya dapat mengakses. Analoginya seperti kita kalau menggunakan Google Drive atau share dokumen via Drive. Nah, itu kan nanti kita bisa menginputkan nama-nama yang mungkin dapat mengaksesnya atau dibuat full public dan juga bisa. Nah, pada Microsoft Power BI ini fungsinya juga sama untuk fitur bagian itu.
seperti itu. Mungkin sekian penjelasan presentasi UTS 2000 dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian visualisasi ini, saya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Terima kasih.